Setan masuk lewat musik. Setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Maka jangan dengarkan musik yang fasik, musik setan. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapakah kita menjawab semua pertanyaan? Ini parah nih. Tenang. Aduh, ente kadang-kadang ya. Aduh, ente kadang-kadang ya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum Habasya. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Ustadz Abdul Somad mengatakan setan masuk lewat musik. Setan masuk lewat musik. Nah, setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga pas kita mau tidur datang dia. Kata Abdul Somad. Maka jangan dengarkan musik. Musik-musik yang fasik, musik setan katanya. Sangat disayangkan ya. Musik juga jadi setan. Musik juga tidak lepas daripada kutukan Ustadz Abdul Somad. Tak lama kemudian kedapatanlah Abdul Somad lagi bernyanyi diiringi dengan musik, yaitu keyboard, saudaraku, ya. Nah, apakah beliau lupa kalau beliau pernah menyampaikan kalau setan masuk lewat musik? Setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Sementara setelah Abdul Somad menyampaikan tausiah atau menjawab pertanyaan daripada jamaahnya di masjid, tak lama berselang dia sendiri bernyanyi diiringi dengan musik. Bagaimana ini? Ya, dan sangat kita sayangkan kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang bergerak di bidang seni, yang kerjaannya di bidang seni, apalagi yang bernyanyi? Sangat kita sayangkan. Mereka punya talenta bernyanyi, punya talenta musik, main piano, main gitar, band, drum, dan segala macam Bapak Ibu alat-alat musik. Ketika mendengar tausiahnya daripada Abdul Somad, ditelan mentah-mentah, hilanglah pekerjaan saudara-saudara kita dari seberang, ya, hilang. Jadi sangat kita sayangkan. Seperti Bapak Haji Roma Irama misalnya, beliau pencinta musik dangdut, hebat beliau. Begitu juga teman-teman kita yang muslim yang lain, penyanyi-penyanyi dangdut, pop, dan sejenisnya. Itu tidak boleh kalau menurut apa yang kita dengar daripada ceramahnya Sidul Somad. Nah, padahal musik itu Bapak Ibu bisa menyenangkan hati dan pikiran kita. Ketika kita stres, ya, pasti larinya kepada musik. Kita main musik, main gitar, kita nyanyi, kita pakai gitar dengan memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Hati kita jadi tentram. Ketika kita memakai musik, kalau kita orang Kristen, lalu kita angkat puji-pujian diiringi dengan alunan musik, itu hati kita damai, tentram, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ya, kenapa? Ketika kita memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan dengan musik, dengan kecapi, dengan rabana, dengan gabus, dengan seruling,
itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ketika kita memuji Dia, kita pergunakan seluruh anggota tubuh kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, dan Tuhan hadir, saudaraku. Tuhan senang dipuji. Kita mengagungkan Dia lewat kebesaran namanya, lewat karya-karyanya. Nah, itulah hebatnya di dalam kekristenan, Bapak Ibu. Tidak lagi mengurus hal-hal yang seperti itu. Tidak mengurus. Saya dulu percaya sekali apa yang penceramah saya sampaikan. Kalau penceramah berkata ini haram, itu haram. Nah, tak lama kemudian kita dapati orang itu yang mengatakan haram, dia lagi main, saudara. Bagaimana telinga kita, bagaimana hati dan pikiran kita ketika melihat orang yang mengharamkan itu lagi main musik. Orang yang mengatakan musik itu setan, ya setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Ternyata orang itu main musik. Orang itu nyanyi lagu dunia. Dibuktikan lewat survei, saudara, banyak orang ketika mengalami stres, mengalami tekanan, capek, segala macam, penat, itu larinya pasti ke musik. Nah, dengar lagu, karaoke, main gitar, main keyboard, segala macam, bisa membuat rileks pikirannya. Nah, tapi kalau saudara dengar Abdul Somad, ya habislah saudara. Tidak bisa melakukan apapun, ya. Apalagi Monzir Sitomorang. Monzir Sitomorang jelas sekali dia katakan musik itu haram. Nah, seandainya Monzir Sitomorang berani ngomong seperti ini di depan Haji Roma Irama, nggak tahu bagaimana nasib Monzir Sitomorang, ya. Tidak tahu. Nah, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan di mana Alkitab tidak mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, saudara. Ya, tidak mengatur. Nah, bahkan kita bersyukur ketika kita beribadah, kita bisa memuji Tuhan lewat pujian dengan nyanyian yang diiringi dengan irama musik. Nah, dan saudaraku, Tuhan senang ketika kita memuji, memuliakan, meninggikan Dia. Nah, Alkitab mengatakan di dalam Mazmur, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan Tuhan. Biarlah semua yang bernafas meninggikan Tuhan. Karena hanya Dia yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Maka Bapak Ibu, saya selalu ulang-ulang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini saudara kita harus perdengarkan kepada teman-teman kita agar mereka melek. Mereka sadar kalau mau ke surga itu harus melalui firman, bukan melalui hasil usaha sendiri, bukan melalui amal kebaikan. Kalau begitu Bang Pendi, apakah amal kebaikan itu tidak penting? Kalau begitu apakah orang Kristen mengabaikan kebaikan, mengabaikan amal? Tidak. Orang Kristen justru dituntut setiap hari untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik, untuk mengumpulkan amal, untuk selalu mengerjakan perkara-perkara yang di atas, untuk selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tetapi kebaikan, amal, pahala itu bukan untuk sogok Tuhan, bukan untuk kita masuk surga, bukan, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, buah daripada pertobatan kita. Nah, ciri-ciri orang yang sudah bertobat, ciri-ciri orang yang sudah rohaninya itu bertumbuh, itu persis seperti apa yang tertulis di dalam kitab Galatia. Buah-buah roh itu, buah-buah ilahi itu akan kelihatan, Bapak Ibu. Apa itu buah-buah ilahi? Apa itu buah-buah roh?
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu akan kelihatan, saudara. Jadi kalau kita mau melihat seseorang itu rohaninya bertumbuh atau tidak, kita bisa melihat daripada buah-buah roh. Apakah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Bila ini tidak ada, saudara, maka orang itu belum bertumbuh rohaninya di dalam iman kekristenan. Nah, jadi bagaimana caranya? Giring orang itu untuk terus membaca firman Tuhan, untuk terus membaca Alkitab. Hanya Alkitab, Bapak Ibu, yang bisa menguatkan kita, yang bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Dengan kita membaca Alkitab, kita semakin tahu apa maunya Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, maka setiap hari kita sibuk mendikte Tuhan. Kita minta supaya Tuhan harus tahu apa mau kita. Tetapi kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, maka kita semakin hari semakin tahu apa maunya Tuhan. Sehingga kita bukan orang Kristen yang mendikte Tuhan. Maka kita hari-hari ini sering melihat orang Kristen yang mendikte Tuhan, orang Kristen yang menuntut Tuhan. Itu kenapa? Karena orang itu tidak pernah membaca firman Tuhan. Akhirnya setiap hari menuntut Tuhan, supaya Tuhan mau menuruti apa kemauan orang itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau orang itu dekat dengan Tuhan, orang itu baca firman Tuhan, orang itu merenungkan apa kata firman Tuhan, maka orang itu akan lebih tahu apa maunya Tuhan. Nah, ini bedanya, saudara. Jadi kita lupakan dulu mengenai musik-musik itu, saudaraku ya. Karena kita sudah tahu musik itu bagaimana, apapun kata orang musik itu haram segala macam, ya ambillah buat mereka, bagi kita. Kalau mereka tidak mau bawa ke kita, Bapak Ibu, kita masih butuh musik ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita harus tahu apa maunya Tuhan. Dan kalau kita ingin melihat ataupun kita ingin introspeksi diri kita, apakah pertumbuhan rohani kita ini ada atau tidak? Itu dilihat dari dua hal, saudaraku. Ya, dilihat dari dua hal. Selain buah-buah roh, itu dilihat dari dua hal. Apa itu, Bang Pendi? Kasih dan pengampunan. Apabila kasih dan pengampunan ini ada, maka sudah bisa dipastikan orang itu bertumbuh rohaninya dengan baik. Ada perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu tahu, seperti kata Alkitab, dan sering kita dengar, sering kita baca, sering kita lihat. Sangat sering kita dengar. Karena penceramah, para pendeta, penginjil, hamba Tuhan selalu mengulang-ulang tentang pengampunan. Kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapa kita di surga tidak akan mengampuni kita. Ketika Bapa kita di surga tidak mengampuni kita, Tuhan tidak mengampuni kita, apakah kita bisa masuk surga tanpa pengampunan Tuhan? Tapi Bang Pendi, saya percaya banget dengan Yesus. Saya mengaku kalau Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Benar. Bisa-bisa Anda mengaku dan percaya hanya sebatas di mulut, di ucapan. Tapi pengakuan Anda itu tidak pernah Anda buktikan. Ya, tidak pernah dibuktikan dengan seluruh anggota tubuh. Tidak pernah ketika kita melihat dalam praktek sehari-hari, kasih dan pengampunan itu tidak bisa, tidak ada. Sampai-sampai Yesus berkata, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu. Ini sulit Bapak Ibu, tetapi inilah perintah Tuhan. Kalau ini bisa kita lakukan, ini kita tanam ke dalam hati dan pikiran kita, maka pertumbuhan rohani kita itu ada. Disinilah letak pertumbuhan rohani seseorang. Dia bisa mengasihi, dia bisa mengampuni. Lebih-lebih lagi mengampuni orang yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Bisakah atau tidak? Bila bisa, maka pertumbuhan rohani kita itu secara luar biasa. Bila tidak, maka kita perlu
terus-terusan Bapak Ibu meminta kepada Tuhan sampai Tuhan memampukan kita sehingga kita memiliki dua hal ini, kasih dan pengampunan. Caranya bagaimana Bang Pendi? Gampang sekali caranya. Sering-sering baca firman Tuhan. Sering-sering baca firman Tuhan. Maka Yesus berkata, kita harus melekat erat dengan Dia. Bila kita ingin berbuah dan buah kita itu lebat, buahnya, maka kita harus melekat dengan firman Tuhan. Nah, karena Yesus katakan Dia adalah pokok anggur yang benar. Ya, Dia adalah pokok anggur yang benar. Baik saudaraku, para pencinta setan Jalan Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum Bishop Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishop Adonai Yesua Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa, bawa Habaget dalam muasafah saudara, agar orang-orang di sekitar kita bisa menerima Yesua Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan kita. Terima